Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran geografi kelas 10 semester 1 pertemuan keempat bersama Bapak Purnama Nurdiana Purnaman. Adapun yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pendekatan geografi dan ilmu penunjang geografi serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang untuk kita capai yaitu mengidentifikasi konsep-konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi ilmu penunjang geografi. Nah, konsep-konsep geografi, termasuk di sini adalah pendekatan geografi, ilmu penunjang geografi dan manfaat geografi. Pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi di sini ada 3. Satu, pendekatan ke ruangan atau dinamakan dengan spatial approach, di mana keruangan yaitu spasial. Kemudian yang kedua, pendekatan kewilayahan, regional approach, dan yang ketiga, pendekatan ekologi, ecological approach. Nah, di sini pendekatan ke ruangan kita akan bahas pendekatan geografi, yaitu pertama pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan pada pelaksanaannya, pendekatan ke ruangan ini harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku, yakni prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Jadi dalam pendekatan ke ruangan ini lebih cenderung kepada penggunaan prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi, yaitu dalam analisis ke ruangan yang harus diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada, penyediaan ruang yang akan digunakan untuk perbaikan kegunaan yang telah digunakan. Nah, di sini pendekatan ke ruangan lebih cenderung kepada sudut pandang. Pendekatan itu berarti sudut pandang atau untuk menganalisis suatu fenomena. Nah, sudut pandang pada persamaan dan perbedaan struktur, pola, dan proses dalam suatu ruang. Jadi hanya pada satu ruang. Gitu. Berbeda nanti dengan pendekatan ke lingkungan. Ya. Kalau pendekatan ke ruangan lebih cenderung dalam satu ruang tersebut. Ya. Kemudian, beda dengan pendekatan ke lingkungan. Kalau ke lingkungan atau ecological atau ekologi, ya, sebuah metodologi untuk mendekati, menelaah dan menganalisis gejala atau masalah geografi, menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Di sini menelaah gejala dan masalah geografi, menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Jadi ini lebih kepada lingkungan. Kalau lingkungan berarti berhubungan dengan keadaan sosial manusianya. Jadi ada dampak ke manusianya. Kerangka analisisnya dalam pendekatan ke lingkungan ini tidak hanya mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alam saja, tetapi harus dikaitkan dengan fenomena dan relik fisik tindakan manusia. Jadi fenomena alam itu nanti akan berhubungan dengan relik fisik tindakan manusia. Kemudian perilaku manusia yang meliputi perkembangan, ide-ide, dan nilai-nilai geografi serta kesadaran akan lingkungan. Jadi kalau ke ruangan tadi lebih cenderung kepada spasial, wilayah,
satu ruang, kalau lingkungan itu lebih kepada berhubungan dengan manusianya. Oke, kemudian yang ketiga, pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan. Pendekatan ini adalah kombinasi antara analisis keruangan dan analisis kelingkungan. Pada pendekatan ini, sebagai ajang penelitiannya didekati atau dihampiri dengan dasar konsep area differentiation. Jadi, perbedaan wilayah, ya, yaitu konsep yang mengetengahkan interaksi antar wilayah. Jadi area differentiation, jadi perbedaan wilayah satu dengan wilayah dua yang nanti akan berdampak, berkaitan. Ya, di sini ada interaksi antara wilayah akan berkembang karena adanya perbedaan karakteristik antar wilayah yang satu dengan yang lainnya. Dan di samping itu memperhatikan distribusi fenomena yang menjadi sasaran penelitian serta interaksi antara variabel manusia dengan lingkungan alam secara timbal balik. Jadi di sini terus diulang-ulang sama Bapak, itu kalau pendekatan keruangan lebih cenderung kepada ruang atau spasial tersebut, kalau ke lingkungan itu nanti berhubungan dengan aktivitas manusia, kompleks kewilayahan itu berhubungan dengan ruang dan aktivitas manusia dan berkaitan dengan wilayah lain. Seperti itu. Contoh kalau ke ruangan misalkan longsor karena hujan. Nah, itu berarti satu ruang. Tapi kalau ke lingkungan misalkan banjir karena perilaku manusia yang membuang sampah, nah itu baru ke lingkungan, kesadaran lingkungan manusia. Kemudian kalau kompleks kewilayahan, terjadinya banjir ketika ruang tersebut misalkan di Bogor itu hujan deras, ya, intensitas presipitasi tinggi yang kemudian mengalirkan air yang banyak ke daerah Jakarta. Nah, di sini ada dua antar wilayah area diferensiasi. Ada Bogor, Jakarta. Nah, kemudian balik lagi yang tadi, hujan yang tinggi, kemudian aktivitas manusia yang membuat pila-pila di wilayah Bogor itu untuk penyerapan, tapi di sana di aspal, kemudian di tembok sehingga tidak ada penyerapan air lagi dan mengalir deras ke Jakarta yang akhirnya terjadilah banjir di Jakarta. Itu namanya pendekatan kompleks wilayah. Ada tadi ruangnya yaitu terjadi hujan, kemudian ada aktivitas manusia yang tadi membuat pila, kemudian ada keterkaitan antar dua wilayah atau area diferensiasi. Oke, itu pendekatan kewilayahan atau kompleks kewilayahan. Nah, kita lanjut kepada ilmu penunjang geografi. Geografi tidak bisa berdiri sendiri, tapi memerlukan ilmu-ilmu yang lainnya untuk menganalisis suatu fenomena geosfer. Nah, ilmu penunjang geografi itu ada ilmu penunjang geografi fisik, ilmu penunjang geografi sosial, dan ilmu penunjang teknis. Jadi ada 3 macam ilmu penunjang. Yang pertama ada ilmu penunjang geografi fisik. Berarti lebih kepada fisiknya itu geografi, ya. Materi geografinya, contoh geofisika. Itu tentang suhu dan sebagainya di geosfer, ya, fenomena geosfer. Ada meteorologi, bedakan, ada meteorologi, ada meteorologi. Kalau meteorologi itu ilmu tentang ukur, ya. Kalau meteorologi ilmu tentang cuaca. Kemudian ada astronomi. Nah, astronomi ilmu tentang perbintangan. Biogeografi ilmu tentang persebaran wilayah makhluk hidup. Kemudian geomorfologi itu lebih kepada
bentuk-bentuk muka bumi yang ada di bumi, bentuk-bentuk muka bumi, geomorfologi. Kemudian ada hidrologi, hidrologi dari hydro air, berarti ilmu tentang air. Kemudian oceanografi, ilmu tentang ocean, ocean itu berarti ilmu tentang kelautan. Kemudian ilmu penunjang geografi sosial. Nah, jadi kalau geografi sosial berarti berhubungan dengan manusia. Kalau yang tadi fisik itu adalah materinya ke fisik geografi. Kalau ini berhubungan dengan aktivitas manusia. Contoh geopendudukan, yaitu persebaran penduduk atau manusia menduduki suatu wilayah. Itu distribusinya bagaimana. Kemudian antropogeografi. Nah, antropogeografi lebih kepada persebaran budaya manusia. Kemudian demografi. Nah, itu tentang kependudukan. Kemudian politik tentang kekuasaan, terutama ini kalau geografi berhubungan dengan batas-batas wilayah semacam itu. Kemudian geomorfologi, jadi keterkaitan antara aktivitas manusia dengan bentuk muka bumi. Kemudian ada regional, itu wilayah-wilayah regional semacam wilayah negara dan sebagainya. Kemudian ada geoekonomi, itu tentang distribusi persebaran kebutuhan-kebutuhan ekonomi atau kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, kemudian ilmu penunjang geografi teknis ini lebih kepada tekniknya. Teknik yang untuk menganalisis suatu fenomena atau suatu yang akan diteliti dalam geografi. Yaitu yang pertama ada kartografi, yaitu ilmu tentang perpetaan. Kemudian ada indraja, penginderaan jauh, ya. Kemudian ada sistem informasi geografis, jadi memberikan informasi-informasi yang nantinya berhubungan dengan komputer untuk memberikan informasi tentang geografis, misalkan persebaran bencana gunung api dan sebagainya, itu melalui sistem informasi geografi. Nah, kalau penginderaan jauh itu menangkap apa fenomena di muka bumi dengan menggunakan teknologi komputer. Jadi dapat terlihat di mana misalkan kebakaran. Nah, itu titik-titik panas untuk kebakaran itu di mana, itu dilihat dari penginderaan jauh, itu bisa, yang akhirnya nanti diolah oleh sistem informasi geografi. Nah, manfaat ilmu geografi dalam kehidupan. Nah, manfaat ilmu geografi dalam kehidupan ini banyak sekali, yaitu bidang litosfer. Litosfer itu berarti dalam lapisan kulit bumi, itu contoh tanah yang kita kita injak ini, itu bagian daripada kulit bumi, ya. Kulit bumi itu litosfer, itu untuk mengetahui tentang persebaran morfologi dan sebagainya, gunung dan sebagainya. Kemudian bidang atmosfer itu ruang udara, itu berhubungan dengan cuaca, kemudian berhubungan dengan iklim. Nah, keberhubungan dengan cuaca ini sangat membantu bagi para nelayan, ya. Itu nelayan yang akhirnya nelayan dapat melihat bagaimana kapan harus ke laut dan di mana ikan yang banyak dan sebagainya. Kemudian yang tadi litosfer itu tentang pertanian, itu dapat melihat jenis-jenis tanah, itu manfaatnya untuk memudahkan kegiatan pertanian di litosfer. Kemudian hidrosfer. Nah, hidrosfer itu lebih kepada air, ya. Air di sini mendapat
bagaimana penggunaan air dan sebagainya. Kemudian siklus-siklus air ya, dimulai dari ada oceanografi itu. Kemudian ada bidang antroposfer. Antroposfer itu berhubungan dengan aktivitas antropo itu manusia, berhubungan dengan aktivitas manusia, semacam kependudukan. Kemudian kalau persebaran penduduk yang banyak dengan yang jarang, itu kalau yang banyak di perkotaan nanti akan muncul kriminalitas dan sebagainya. Nah, itu nanti dikaji oleh geografi juga. Nah, contoh contoh menerapkan geografi pada kajian atmosfer. Nah, itu di salah satunya menerapkan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di gambar ini. Nah, gambar Bapak ambil dari buku PR Geografi kelas 10. Pada gambar kekeringan akibat curah hujan rendah. Kekeringan akibat curah hujan rendah. Nah, di sini kalian dalam aktivitas sehari-hari ketika melihat fenomena ini, maka kalian dapat menerapkan ilmu yang kita bahas ini ya, yang dimulai dari objek material sampai kepada pendekatan geografi tadi. Contoh, kekeringan akibat curah hujan rendah. Nah, di sini kalian dapat menganalisisnya, penerapan ilmu geografi dalam kekeringan ini. Yang pertama, objek materialnya. Objek material ini kan kekeringan, maka objek materinya itu masuk ke curah hujan dan air. Nah, kalau curah hujan dan air maka masuk dikaji oleh ilmu meteorologi ya. Ilmu meteorologi berarti tentang cuaca dan air dapat dikaji menggunakan hidrologi. Kalau curah hujannya itu oleh meteorologi, kalau airnya itu dikaji oleh ilmu hidrologi. Nah, itu. Jadi kita dapat sedikit demi sedikit memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, objek formal. Yang kita ketahui ada objek material dan objek formal. Kalau material itu tentang materi dari geografinya, kalau objek formal itu analisisnya terhadap materi tersebut, yaitu menggunakan konsep 5W 1H dapat diterapkan. Jadi apa itu kekeringan, di mana kekeringan, mengapa terjadi kekeringan, siapa yang terdampak kekeringan, bagaimana mengatasi kekeringan tersebut, itu dalam objek formal. Kemudian di aspek geografi. Nah, aspek geografi ini kan ada aspek fisik dan aspek non fisik. Kalau aspek fisik itu berarti lebih kepada yang dirasakan, lebih kepada materinya. Kemudian kalau aspek non fisik itu lebih kepada aktivitas manusianya. Nah, kalau di sini aspek geografi yang dikaji adalah fisiknya, karena kita tentang kekeringan ini. Nah, aspek fisiknya itu berkaitan dengan air dan curah hujan. Kemudian konsep geografi. Konsep geografi kan ada 10 yang kemarin kita bahas ya. Nah, yang tepat di sini konsep geografi yang diterapkan yaitu konsep keterkaitan ruang ya. Keterkaitan ruang atau interrelasi. Nah, konsep tersebut sesuai untuk mengkaji dampak rendahnya tingkat curah hujan terhadap ketersediaan air di suatu daerah. Dampak yang terjadi yaitu kekeringan akibat curah hujan rendah. Jadi di sini konsepnya kita dapat mengambil konsep keterkaitan ruang. Kemudian prinsip. Nah, kemarin sudah kita belajar 4 prinsip ya. Nah, prinsip di sini kita ambil kan ada 4 ya prinsip. Prinsip prinsip persebaran atau distribusi, prinsip interrelasi keterkaitan, prinsip deskripsi menggambarkan, dan prinsip korologi itu mencakup ketiga-tiganya. Nah, di sini kita ambil prinsip korologi karena apa? Nah,
dari prinsip persebaran. Ini distribusi kekeringan biasanya di daerah mana, seperti itu ya. Itu dapat dilihat. Kemudian daerah tersebut keterhubungannya apa? Prinsip interrelasinya yaitu tentang curah hujan rendah ya. Karena cuaca, nah misal kemarau panjang dan sebagainya. Kemudian deskripsi, kita dapat menggambarkan dari gambar tersebut. Kita bisa menjelaskan dari kondisi gambar ini atau ditambah dengan tabel atau peta itu untuk deskripsi. Nah, itu menggabungkan prinsip ketiganya yang kita kaji ya. Yang kemudian kita dapat mengambil informasi dari prinsip ini, itu menggunakan prinsip korologi. Kemudian pendekatan geografi yang digunakan. Nah, pendekatan geografi yang digunakan fenomena kekeringan yaitu pendekatan kompleks wilayah. Kenapa kompleks wilayah? Pendekatan tersebut dapat mengkaji wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan. Ya, yang tadi jadi ada 3 pendekatan ya. Pendekatan ruang, pendekatan ruang atau spasial, pendekatan ke lingkungan atau ekologikal dan kompleks, dan 3 pendekatan kompleks wilayah. Nah, di sini ruang. Ini ruangnya terjadi kekeringan, curah hujan rendah ya, air tidak ada. Kemudian ekologi, aktivitas manusianya. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena penyerapan kurang misalkan. Nah, itu. Kemudian ini kalau pendekatan kompleks kewilayahan berhubungan dengan daerah lain. Jadi kekeringan ini mungkin diakibatkan dari dari daerah lain yang tidak airnya tidak mengalir ke daerah tersebut. Kalaulah cuaca misalkan kalau cuaca berarti ruang atau dari daerah A itu curah hujannya tidak sampai ke wilayah tersebut, seperti itu. Atau kebalikannya, misalkan dari wilayah yang lain itu tidak wilayah dari yang kekeringan itu akan menimbulkan dampak terhadap daerah lainnya. Nah, itu pendekatan kompleks wilayah. Oke. Nah, ini penerapan ilmu geografi dan fenomena tadi sudah dijelaskan. Oke. Kalau belum paham boleh di pause dulu, kemudian dibaca dan dipahami lagi. Nah, mungkin pertemuan keempat ini kita cukupkan sekian. Semoga kalian paham dan ilmu yang kita bahas di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.